Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya takzimi guru kami, ustadz kami Abi Asef Abdullah, dan yang kami hormati Abi Asef Mujahid selaku koordinator Al-Quran Sebagai Darul Fatah, dan yang kami hormati Abi Umi wali siswa Sebagai Darul Fatah, yang semoga selalu dalam rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Abi Umi sehat semua ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Yang terpenting sehat dulu Abi Umi. Abi Umi sekalian, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini di akhir bulan Sya'ban ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, dan semoga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian selalu berikan salam, semoga selalu terahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib yang kami hormati, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khair yang sebesar-besarnya kepada Habib semua yang telah datang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk dapat hadir memenuhi undangan kami. Semoga komitmen dan niat baik Abi Umi datang kemari, datang ke pondok ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Dan harapan kami bukan hanya rasa senang ketika Abi Umi datang kemari karena akan berjumpa dengan Ananda, tapi juga ada bekal, ada sesuatu yang mahal yang dibawa pulang oleh Abi Umi nantinya, yaitu mungkin ilmu yang bermanfaat sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan insyaallah. Kemudian yang kedua, atas nama panitia penyelenggara kajian Bali Murid, kami mohon maaf jikalau dalam penyambutan ini banyak kekurangan, baik fasilitas maupun apapun, mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, di akhir bulan Sya'ban ini, atas nama Sekolah Quran Darul Fatah dan guru, kemudian musyrif asrama, kami mohon maaf atas segala kesalahan selama berinteraksi dengan Abi Umi semua, mohon dimaafkan. Semoga kita memasuki bulan suci Ramadan dengan ketakwaan dan saling memaafkan. Mungkin hanya ini yang ingin saya sampaikan Abi Umi, dan terakhir kami tutup sambutan kami ini dengan sebuah pantun. Pucuk selasih bertulas menjulang, dahannya patah, tolong benarkan. Puasa Ramadan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan kepada Abi Ahmad Fakih Afina Nurul SPD atas sambutannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu adalah penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Asif Abdullah MC. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan shahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh wali murid sekolah Quran Boarding Darul Fatah, yang mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil kampak untuk belah kayu. Apa kabar Bapak dan Ibu? Enggak nyambung banget sih. Memang sengaja dibuat enggak nyambung. Syukur yang tiada tara atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah sebuah kewajiban. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah. Keadaan yang lemah inilah yang senantiasa kita butuh bantuan dan pertolongan, di mana tidak ada yang mampu memberikan pertolongan dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama kita diberikan kesehatan, kesempatan yang begitu amat luas oleh Allah, mari bersama-sama kita manfaatkan untuk menjalankan tugas pokok kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu taat dan patuh kepada perintah Allah
sekaligus menjauhi larangan Allah. Kesempatan kita Bapak Ibu di dunia ini tentu kesempatan yang tidak akan berulang. Jangan berharap hari yang sudah berlalu akan kembali. Penyesalan yang ada hanya akan melahirkan satu di antara dua. Penyesalan yang masih diberi kesempatan lalu menumbuhkan kesadaran dan bisa memperbaiki menjadi abdan saleh wal muslim, atau penyesalan yang muncul adalah penyesalan yang tak berkesudahan karena terlambat saat ketika semua pintu taubat sudah ditutup dan saat ketika kita memelas di hadapan Allah pun ternyata tidak didengar. Dan itu saat ketika kita berada di alam barzakh ataupun di negeri akhirat. Maka sebelum kalimat itu muncul dari lisan kita, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Narasi itu adalah narasi yang diucapkan oleh orang-orang mukmin atas penyesalannya karena tak bisa memaksimalkan waktu saat ketika mereka hidup di dunia untuk mengejar berbagai macam kebaikan. Maka alangkah indahnya hidup kita Bapak Ibu. Kenapa kehidupan orang mukmin dikatakan kehidupan yang indah dan bahagia? Karena tidak ada kebahagiaan bagi manusia kecuali Allah titipkan secercah hidayah yang ada di dalam hatinya. Maka begitu hati ini kenal siapa Allah, kewajiban apa yang harus kita lakukan terhadapnya, itu sudah cukup untuk menjadikan kita orang yang paling bahagia. Sehingga kalau ditanya orang mukmin itu bahagia enggak? Jawabannya bahagia. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan sedih. Maka ada seorang penulis yang cukup fenomenal dan bukunya masuk bestseller ya, yang ditulis oleh Dr. A'id Al-Qarni kalau tidak salah, dengan judul buku La Tahzan, yang sudah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa termasuk ke bahasa Indonesia, jangan bersedih. Karena tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Ada masalah, sebuah keniscayaan. Masalah itu ada, bahkan tiap hari terus rajin mengunjungi kita. Tetapi persoalan itu jangan sampai menjadikan kita orang-orang yang pada akhirnya tidak bisa senyum, tidak bisa bahagia. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengenal Allah, lalu kemudian kita diberi kesempatan untuk bisa sujud setiap hari, itu adalah hal yang paling indah yang pernah kita rasakan saat ketika memori itu ada dan ketika kita ingat nanti berada di surga. Jadi kenangan penduduk surga itu hanya satu, kenangannya bisa sujud di hadapan Allah setiap hari. Maka kalau orang tidak sholat, tidak punya apa Bapak Ibu? Tidak punya kenangan. Kayak orang tidak nikah gitu, atau belum pernah menikah. Orang pernah menikah atau belum pernah menikah, ada punya kenangan nggak di antara keduanya? Kalau orang yang pernah menikah kan ada kenangan ya. Tapi kalau orang belum pernah menikah, kenangannya apa? Kenangan jomblo seumur hidup. Hanya itu aja ya. Sehingga itu yang kemudian perlu kita persiapkan untuk bisa menyambut kedatangan tamu terbaik yang Allah sebentar lagi akan hadirkan di rumah kita masing-masing. Tamu itu apa namanya Bu? Ramadan. Maka tema kita pada pagi hari ini adalah apa? Temanya apa? Menyambut musim seminya orang beriman. Judulnya cukup unik ya. Panitia memberikan judul itu ke kita untuk kita bahas pagi hari ini
Walaupun mungkin tidak lama, karena sebetulnya misi dan visi tujuan Bapak Ibu hadir di sini, pertama taklim, kedua iktikaf, yang ketiga sesegera mungkin untuk menculik anak dari sini. Iya kan? Iyalah, aku tahu apa yang kau mau. Karena anak saya di boarding juga sama, hari ini mau dijemput juga. Jadi kalau bisa Ustaz, taklim itu nggak usah lama-lama. Iya kan? Kita udah sepakat kayaknya Ustaz, nggak usah lama-lama. Yang penting hadir, niat thalabul ilmi sudah dapat, ilmu ya juga nggak banyak juga kita dapat. Setelah itu bawa kabur, nanti jam 5 baru bawa ke sini. Baik, udah cepet Ustaz, cepet, nggak usah lama-lama. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, kita diskusi saja ya. Ketika Bapak Ibu dapat kabar nih dari Bapak ataupun mungkin dari Ibu, akan ada tamu yang hadir di rumah kita, di rumah Bapak Ibu, apa persiapannya? Tidak ada persiapan. Semuanya sudah dipersiapkan sedemikian rupa, mulai dari rumah yang dibersihkan, mulai dari ya tata letak barang-barang yang ada di rumah, lalu kemudian makanan minuman apa yang akan disajikan, dan bagaimana sikap saat ketika kita bertemu dengan tamu itu sudah kita pikirkan. Tujuannya hanya satu, bagaimana supaya tamu yang ada di rumah kita itu menjadi nyaman, betah, dan kemudian punya kesan tersendiri, kesan yang cukup membahagiakan bagi dirinya saat ketika pulang dari rumah kita. Ini beda sikap kalau misal Bapak Ibu sudah tahu ada tamu yang mau datang, lalu kemudian tidak ada persiapan. Tahu tamu mau datang, tapi ala kadarnya saja. Kalau mau datang ya datang, enggak yang enggak terserah. Begitu datang ya sudah. Dan mohon maaf, sikap yang kita tunjukkan ke tamu juga kayak-kayaknya itu kurang apa ya, kurang komunikatif. Malah baru datang udah ditanya kapan pulangnya. Bapak Ibu baru datang ke rumah lalu ditanya kapan pulangnya, mak jelek nggak? Oh, kayaknya nggak nyaman banget gitu, udah lama nggak ketemu, begitu datang sudah ditanya kapan pulangnya. Loh, ada perasaan yang kurang nyaman ya, walaupun ngobrol juga kayaknya sudah tidak nyaman, apalagi mungkin sajiannya juga ala kadarnya, gur wetang putih tok gitu. Wetang putih apa wetang bening, Pak? Wetang putih itu susu loh. Ya, kalau wetang bening berarti air tawar. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngomong nyajiin ke tamu itu kan ditanya, mau air putih apa air bening gitu. Kalau air putih berarti susu. Jangan berarti air putih itu yang maksudnya air bening, beda. Saya milih air putih, berarti susu. Nah, itulah hal yang kemudian perlu kita lakukan sakderenge, sebelum tamu datang, lakukan persiapan-persiapan yang cukup agar saat ketika datang tamu itu kita sudah siap. Nah, persiapan apa Bapak Ibu? Menyiapkan hati, mempersiapkan segala sesuatu, kemantapan hati untuk menyambut tamu itu sebagai bagian dari ibadah tahunan yang memiliki banyak keutamaan. Apalagi ngeten, gini Bapak Ibu, tamu yang akan datang itu bawa banyak hadiah. Ya, tamu yang akan datang ke rumah kita itu bukan hanya sekedar tangan kosong, tapi juga membawa banyak hadiah. Ini tentu banyak hadiah yang dibawa, tentu akan membahagiakan kita. Seperti ada muqabil yang kita akan berikan. Kita memberikan pelayanan yang terbaik, maka tamu itu juga akan memberikan sesuatu kepada kita. Maka bahagia rasanya kita yang menerima tamu, dan tamu juga merasa senang atas sikap yang kita tunjukkan. Maka karena tamu itu bernama Ramadan, saat ketika Ramadan itu sudah hadir dan masuk dalam kehidupan kita, perlu ada sikap yang terbaik yang perlu Bapak Ibu tunjukkan ke tamu itu, agar kita tidak kehilangan momen, dan yang kedua agar tamu itu nggak bawa hadiahnya lagi. Jadi hadiah itu akan diberikan kalau Bapak Ibu atau kita sebagai sahibul bait memberikan pelayanan terbaik. Jadi ada syaratnya, ada SKP, syarat dan ketentuan berlaku. Ini hadiah tak kasih
kalau kamu memberikan pelayanan yang terbaik, tapi kalau enggak, ini tak bawa pulang lagi. Maka hadiah itu berupa ampunan, hadiah itu berupa ya itqun minan nar, misalkan bebasan diri dari api neraka. Dan yang paling mulia adalah bagaimana status kehormatan yang Allah berikan kepada kita sebagai insan yang bertakwa. Karena Al-Baqarah ayat 183 itu kan kunci dengan kalimat la'allakum, napa Pak? Ibu, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kan endingnya itu bahwa puasa yang diwajibkan untuk kita kerjakan selama 1 bulan penuh itu keutamaannya agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Jadi reward itu Bapak, penghormatan dan semacam gelar yang Allah berikan kepada kita adalah gelar kehormatan, dijadikannya kita masuk ke dalam barisan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan kenapa wajib bagi kita untuk mendapatkan gelar kehormatan itu? Karena surga hanya akan Allah berikan kepada mereka yang bertakwa. Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka keniscayaan bagi kita orang yang beriman itu untuk senantiasa mendapatkan derajat ketakwaan dengan berbagai macam wasilah amal-amal kebaikan yang bisa kita kerjakan. Jadi untuk menjaga nilai ketakwaan agar tetap ngecun, agar tetap dalam performa terbaiknya, kita diwajibkan untuk apa yang namanya ada ibadah harian, ada yang ibadah pekanan. Untuk yang bapak-bapak loh gitu. Nah Bapak, ibadah pekanan itu Pak, sholat Jumat. Ada ibadah tahunan. Ibadah tahunan apa? Puasa. Apalagi? Ibu? Sholat Id, enggak yang wajib-wajib dulu. Mboten wajib. Ayo apalagi? Dapat hadiah umroh. Songko bojone. Zakat. Itu masuk ibadah yang berdimensi sosial dan sifatnya tahunan, tetapi tidak semua orang bisa mengerjakannya sebagaimana ibadah Ramadan. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu untuk kemudian kita perhatikan. Jangan sampai tamu yang datang sekali dalam setahun tapi ternyata apa yang kita lakukan terhadapnya hanya biasa-biasa saja. Kelihatan biasa-biasa saja, itu hanya mengerjakan yang wajib, yang sunnah-sunnahnya banyak ditinggalkan. Maka termasuk bagian dari adab yang perlu kita perhatikan saat ketika Ramadan itu datang di rumah kita itu pertama ini termasuk bagian adab, tata krama, adab dan juga termasuk dari perkara sunnah. Kalau ini kita kerjakan, maka bukan hanya saja adab yang sudah kita tunjukkan, tapi potensi pahala bisa kita tambahkan. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya akan memberikan, karena semua itu derajat ketakwaan, pahala yang mengalir hanya Allah yang akan memberikan. Tapi kita harus maksimalkan ikhtiar itu. Yang pertama dan kedua, sahur. Sahur pun juga ada caranya. Bagaimana cara? Afdol dari keutamaan sahur itu kita ambil dari waktunya. Bapak Ibu, sahur jam 10 malam boleh nggak? Jenengan lo harap sebelum tidur makan dulu, karena males biasa bangun malam lalu kemudian makan, walaupun juga biasa tahajud, tapi kalau sudah bangun malam itu tidak biasa makan. Sahur jam 10 malam boleh nggak? Boleh, hanya tidak ngambil afdoliyah, tidak mengambil keutamaan. Sebegitu juga ibu yang ngambil makan sahur, bapak yang ngambil makan sahur jam 12 malam juga boleh. Hanya salah strategi, ibarat orang perang, belum bertanding udah kalah. Coba kita bayangin, bapak ibu sahur jam 10 malam, lalu kemudian bangun-bangun jam 3 tahajud dan gak makan lagi, hanya mungkin minum air putih, ya. Terus begitu masuk waktu fajar, sudah masuk waktu pagi jam 6, apa yang bapak ibu rasakan? Ngelih, kencut, ya.
maka yang dirasakan adalah rasa haus dan lapar, padahal perang baru akan dimulai. Perang lawan siapa, Pak? Perang lawan siapa? Lawan syahwat. Jadi puasa itu bukan melawan siapa-siapa, melawan diri kita sendiri, melawan syahwat untuk dilemahkan agar tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat. Itu esensi dan tujuan kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa full sebulan penuh. Jadi sahur diakhirkan, maka ada jadwal imsakiyah, silahkan jenengan bawa pulang. Itu untuk memandu kita dalam melaksanakan paling enggak 2 hal, kapan kita buka dan kapan kita sahur. Maka untuk perkara 1 dan 2, mengakhirkan sahur termasuk dari bagian sunnah. Jenengan mengakhirkan sahur aja dapat pahala, Pak. Lalu sahurnya juga pahala. Jadi ketika kita sahur lalu kemudian mengakhirkan, ada 2 poin yang kita dapatkan. Ada 2 poin. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, perintah beliau sifatnya anjuran. Tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Sahurlah, karena di dalam sahur itu ada nilai keberkahan. Yang namanya berkah itu apa, Pak? Berkah itu ditunjukkan dengan ketaatan kita kepada Allah selama menjalankan kewajiban. Itu namanya sahurnya berkah. Maka kalau bapak ibu habis sahur kok kerjaannya baru turu tok, ya kerjaannya hanya tidur terus. Surah yang mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, Pak. Ibu, tolong bapak ngomong sama ibunya, selama Ramadan bapak akan banyak tidur karena ini adalah bagian dari ibadah. Gitu, Pak. Ini berarti indikatornya sahur kita ndak, ya paling tidak kurang berkah. Karena bulan Ramadan itu bukan bulan tidur, tapi bulan apa, Pak? Bulan THR, bulan jihad. Bulan jihad. Ibu-ibu kan yang dipikirkan THR-nya 10 hari yang terakhir itu bukan itikaf yang dipikir, tapi THR dari bapak-bapak. Gitu, Pak, Ibu. Bulan jihad, bulan perang. Maka yang mestinya kita lakukan di siang hari itu adalah optimalisasi waktu. Ditarget dari sekarang, dari tilawahnya, dari sedekahnya, karena itu termasuk bagian dari poin yang juga mesti kita dapatkan, yaitu apa? Al-jud, wa kathratu wa qiraatul Quran wa mudarasatuhu, yaitu bulan di mana Allah memberikan peluang bagi kita jadikan Ramadan itu sebagai bulan dermawan, bulan kedermawanan. Maka jangan pelit-pelit, sehingga indikator yang nyata di masjid-masjid itu selama Ramadan infaknya naik atau tidak. Kalau di Masjid Darul Fatah Tanjung Sari, kebanyakan santri ya mungkin tidak ngambil infak. Tapi dari bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di komplek itu bisa dilihat, kalau infaknya naik, ini berarti menjadikan momen Ramadan itu sebagai momen bulan kedermawanan untuk bisa menyalurkan apa yang Allah titipkan untuk diberikan. Jadi kalau ada jadwal bapak ibu untuk menghantarkan makanan ke masjid, itu peluang amal. Jangan pura-pura tidak baca, jangan pura-pura lupa. Itu kesempatan di mana ibu bisa mendapatkan 2 pahala di hari itu, pahala puasa dan pahala berbagi makanan takjilan. Takjilan itu diambil dari bahasa apa sih? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Arab. Diambil dari kata apa? Takjilan, pakai ain. Ya, takjilan, tapi kemudian nggak tahu berubah kok menjadi hamzah. Takjilan. Aslinya takjil dalam artian apa? Menyegerakan untuk berbuka dengan ngambil makanan-makanan yang manis. Apa yang bisa kita makan, syukur-syukur bisa meraktekin sunnah. Prakteknya sunnah di sini apa? Poin yang berikutnya, berbuka dan menyegerakan berbuka dengan yang manis. Yang manis itu bukan kolak, ya. Yang manis itu bukan kolak, bukan apalagi Bapak Ibu yang biasa Ibu buat es buah. Tenanan Bapak Ibu, bukan es buah, bukan kolak, tetapi manis sesuai dengan konsep Rasul hanya 2. Kalau ndak makan rutop, makan tamer.
Rutab itu kurma basah, tamar itu kurma kering. Sekarang dengan mudah kita dapatkan dua jenis itu. Di Teluk itu ada yang jualan rutab, Pak. Rutab itu kurma basah, kurma yang masih nempel di tangkai, yang rasanya agak-agak sepet gimana gitu. Ya ada manisnya, ada pahitnya. Kalau yang kurma kering itu yang biasa dijual di mana-mana. Itu sunnahnya itu. Jadi sebelum ngambil yang wajib, yaitu gorengan, gorengan kan wajib. Indah Indonesiin, menurut orang Indonesia antara kurma sama gorengan, gorengan itu wajib, kurma itu sunnah. Maka dahulukan yang mana, Pak? Loh, kok malah yang wajib? Nakal ya. Mendahulukan yang sunnah. Sunnahnya dulu baru wajib. Yang manis-manis dulu, baru kalau mau naikin kolesterol baru makan gorengan, ya. Ben, serapopo, gorengan terus, lantak-lantak aja lah. Habis itu kan ke dokter. Jadi sunnahnya ambil kurma 2 biji, setelah itu minum air putih. Jadi boleh langsung makan kurma, lalu minum, setelah itu baca doa. Apa doanya? Apa doanya, Pak? Allahumma jannibna syaitan. Oh bukan ya? Ibnu Umar gitu, Pak. Jenengan baca coba. Ibnu Umar itu bukannya begitu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu Ibnu Umar. Apa doanya, Pak, Ibu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu doa yang umum yang biasa Bapak Ibu baca. Apa doanya? Astagfirullah. Lah kok baca istighfar malahan. Ibu baca doa apa selain itu? Yuk kita belajar doa baru ya. Doa ini doa yang biasa didengar oleh Ibnu Umar dan para sahabatnya langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bareng baca doa ini ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Coba diulang. Oh iya, dengar-dengar amin gitu aja udah. Zahabat dhoma itu artinya rasa dahaga telah hilang. Wabdallatil uruq dan urat-urat leher sudah basah. Wasabatal ajru dan mudah-mudahan ketetapan pahala sudah Allah tulis. Itu doa yang biasa dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, yang paling penting dari semua amaliyah Ramadan itu adalah bagaimana upaya yang kita lakukan untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara maksiat yang akan menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Apa upayanya? Upaya yang harus kita lakukan agar kita tidak terjerembab ke dalam kubangan dosa ataupun maksiat saat ketika kita sedang berpuasa. Dan ada alat yang dengan mudah mampu menghantarkan kita kepada lubang dosa tadi itu. Apa? Bukan. Ya? Kita. Oh, lisan, betul. Lisan kita inilah Bapak Ibu yang perlu untuk dijaga dan diwaspadai. Memang betul lidah tak bertulang, gampang ngomong, sehingga perlu adanya kewaspadaan ekstra saat ketika kita berpuasa untuk satu, tidak menggunjing. Tahu menggunjing ya? Bahasa Qur'annya ghibah. Tidak bisa atau tidak boleh menjelek-jelekkan orang di depan suami atau di depan istri atau di depan orang lain. Jadi kalau sudah ada orang yang mau ngajak ghibah, menggunjing orang lain, katakan, ih kita ini lagi puasa loh, sayang nanti puasanya tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang sering begini Bapak Ibu, kita ini mudah untuk tidak ghibah,
antar orang begitu. Jadi dengan kawan bisa jaga, tapi dengan keluarga enggak bisa. Bapak pulang kantor ngerasani temennya di kantor, yang di kantor, atau ibu pulang kantor lalu ada perkara yang enggak sesuai dengan hati lalu diobrolin dengan keluarganya. Ini juga merupakan bagian dari ghibah yang mungkin tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, dengan sendirinya pahala puasa kita menjadi berkurang atau hilang malahan. Nah, kalau sudah begitu, mohon maaf, apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu jangan sampai kena ke kita. Apa yang disampaikan oleh beliau, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, siapa yang tidak mampu meninggalkan berkata dusta ataupun perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada hajat bagi Allah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, terhadap orang yang meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi Allah itu tidak butuh, tanda kutip gitu ya, pengorbanan dari hambanya yang dilihat hanya dari ia meninggalkan makan dan minum. Berarti yang dilihat oleh Allah itu bukan dari amalan kita meninggalkan makan dan minum kita, Bapak Ibu, tapi apa yang kita lakukan dari dalam hati. Maka puasa itu bukan hanya sekedar puasa zahir, tapi juga puasa batin. Jadi puasanya jobo jero, luar dalam. Betapa banyak kita bisa mengekang diri, menahan diri, nggak makan, nggak minum seharian, biasa itu. Karena Bapak Ibu juga biasa Senin Kemis atau puasa-puasa sunnah lainnya. Tapi perlu adanya penetrasi masuk ke dalam tarbiyah pendidikan jiwa. Bagaimana ini perlu ditundukkan, tapi perlu diawali dari sebuah langkah ikhtiar dari awal. Secara fisik perlu untuk kita lakukan, yaitu apa? Melemahkan dulu. Dilemahkan fisiknya. Kalau fisik sudah dilemahkan, maka mudah-mudahan syahwat dengan sendirinya juga akan lemah. Dan kalau syahwat sudah lemah, maka mudah bagi kita untuk mengarahkan. Karena syahwat tidak harus dibinasakan, tapi syahwat itu hanya perlu diarahkan untuk supaya bisa menjadi tertib sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Ini jadi kalau ada orang yang ngajak kepada keburukan, katakan bahwa kita ini lagi berpuasa. Apalagi Bapak Ibu, yang jangan-jangan puasa kita itu hampa, tidak ada nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti orang makan tapi les gitu aja. Mangan tapi nggak ada rasa, tidak dinikmati makanan itu. Karena banyak amalan soleh yang sunnah mungkin tidak dikerjakan. Tilawah Quran juga enggak, sedekah juga enggak, qiyamul lail juga enggak, zikir juga enggak. Sehingga upaya yang kita lakukan hampir nyaris tidak ada. Sehingga Ramadan enggak do Ramadan sama. Sehingga inilah yang juga perlu untuk kita ingatkan terus menerus kepada diri kita pribadi. Yang terus berulang setiap tahun kejadiannya adalah bahwa di akhir Ramadan itu banyak di antara kaum muslimin yang tidak menghidupkan malamnya dengan etika. Ya kan gitu Pak. Terutama yang bapak-bapak. Kalau yang ibu-ibu kan mungkin terbatas lah tempatnya. Di Bandar Lampung juga agak banyak yang menyediakan tempat etika khusus untuk ibu-ibu. Tapi kalau untuk bapak-bapak banyak. Hampir rata-rata masjid yang ada, bahkan mungkin di luar kota, yang memang bapak ibu harus memperkarasai itu. Kalau masjid belum ada, ya di masjid di mana bapak tinggal kok belum ada etikatnya, bapak yang awali sebagai langkah dakwah dan juga optimalisasi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena salafus saleh sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga mengajarkan dan wajib untuk kita ikuti. Wajib itu dalam artian meningkatkan kualitas. Kalau dari tahun ke tahun Ramadan kita hanya begitu-begitu saja, 10 hari terakhir tidak ke masjid malah ngebai pasarnya dipenuhin, sibuk dengan kegiatan menjelang lebaran. Ya nggak salah sih, memang nggak ada yang salah. Tetapi kemudian menjadi sebuah perkara yang disayangkan saja kalau ternyata laksana seperti pemain bola, yang bola itu tinggal di depan gawang, tinggal ngegolin malah ditinggal
tinggal mak cutik kan gitu, glem masuk lah kok malah ditinggal pergi. Apa yang terjadi? Ya sayang saja kesempatan itu menjadi hilang, dan mungkin saja di tahun-tahun yang akan datang kesempatan itu tidak datang. Maka Bapak Ibu, yang perlu untuk diperhatikan adalah bagaimana adab kita terhadap puasa Ramadan, agar Ramadan itu menjadi Ramadan yang berkesan. Bapak Ibu punya target, saya bisa menghatamkan Quran minimal sekali, berarti sehari sejuz. Tapi kalau Bapak Ibu yang puasanya 29 hari ya berarti dikebut. Karena tahun ini ada potensi awal Ramadannya sama tapi Syawalnya beda. Coba aja, nanti kita lihat awal Ramadannya nanti sama, tetapi akhirnya ada yang beda karena ada yang 29, ada yang 30. Syukur-syukur kalau 29 semua berarti bareng. Tapi andai kata perbedaan ya sudah, tidak perlu gaduh, tidak perlu risau, tidak perlu bingung. Ikuti saja fatwa hati nurani yang ingin 29 atau 30, toh sama-sama satu bulan. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, terakhir dari materi kita keterkaitan dengan perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa, tetapi disangkakan oleh sebagian orang ini perkara yang membatalkannya. Ya, misal an yusbiha yaumas siyami junuban, di pagi hari saat ketika dia berpuasa itu dalam keadaan masih junub, ya masih mengandung ataupun masih dalam keadaan jinabat. Jadi sudah sahur, lalu kemudian waktu fajar sudah habis dan mau melaksanakan sholat subuh tapi belum mandi jinabat, maka sahurnya, niat yang kita niatkan, lalu kemudian puasa yang kita awali mulai dari terbit fajar itu dianggap sah puasanya. Jadi jangan ragu. Jadi orang yang masih dalam keadaan junub tidak akan mempengaruhi terhadap keabsahan puasanya di pagi hari. Kapan dihitungnya pagi hari Bapak Ibu? Dihitung mulai habis dari waktu terbit fajar dan masuk ke waktu subuh, itu sudah dihitung pagi. Jadi kapan paginya seorang muslim? Ketika ia sudah mendengar azan, tapi saya belum mandi Pak Ustaz. Tidak ada masalah, silahkan segera mandi jinabat, lalu siap-siap untuk sholat subuh. Berarti sahurnya kita masih dalam keadaan jinabat, dan itu tidak mempengaruhi terhadap keabsahan puasa yang kita lakukan. Yang kedua, takbilu zaujah wa mubasyaratuha in aminal imna. Boleh mencium istri atau bersenggolan kulit jika tidak khawatir terjadi keluar cairan atau keluar mani. Kalau hanya sekedar nyium bapak mau ke kantor, lalu kemudian cium kening sebagai tanda sayang, ya tidak ada masalah. Jadi mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Jadi selama 1 bulan tidak pernah nyium, begitu ditanya kenapa, batal puasanya Bu. Don't touch me, begitu. Yang ibu-ibu juga ngomong jaga jarak, gitu. Cicit. Kenapa? Nggak boleh nyium. Kenapa? Nyium batalin puasa Pak? Nggak ada rumus. Yang membatalkan itu kalau sampai terjadi setelah muqaddimah akan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab penutup, gitu. Itu yang khawatir, ya. Kalau hanya sekedar cium saja tidak ada masalah, dan itu perlu untuk dipertahankan. Jadi nyium aja tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga yang tidak membatalkan puasa itu sangkaan orang al-ikhtisal, mandi di siang hari di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa jenengan. Kan banyak orang jangan mandi, masa panas saja nggak kuat, cemen kamu. Mandi itu batalin puasa, jangan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mandi dengan batalnya puasa nyambung atau tidak? Ini kan jaga sembung, nggak nyambung gitu. Karena kalau pantun saya nggak panjang biasanya nggak nyambung. Maka mendingan yang pendek-pendek aja tadi itu, jaga sembung, nggak nyambung gitu. Karena dikatakan membatalkan puasa itu Pak, kalau sampai ada makanan, minuman yang kemudian sampai ke perut, lah mandi nyampe apa enggak? Mandi itu kan hanya zahirnya saja, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana jenengan merasa panas yang luar biasa di siang hari pada bulan Ramadan, boleh untuk guyur kepala dengan air.
Itu juga boleh dan tidak membatalkan puasa. Karena dulu ada kawan yang ngomong ke saya, kamu nggak boleh begitu, nggak boleh menyiramkan air ke kepala. Jadi sampai kita ngomong segernya itu sudah membatalkan puasa katanya. Jadi hanya ngomong seger itu batal puasanya. Ulah kok gampang banget. Perkara yang membatalkan puasa hanya sekedar mengatakan segernya, kecuali setelah minum es lah. Setelah minum es lalu dia bilang segernya, nah itu baru batal puasanya. Jadi menurut ada pendapat orang awam yang mandi terus kemudian menyiramkan air di atas kepala itu dianggap membatalkan puasa, padahal tidak. Kemudian yang keempat, madmadah dan istinshaq min ghairi mubalaghah, yaitu berkumur dan memasukkan air ke hidung saat ketika wudhu. Itu juga enggak membatalkan puasa, agar tidak berlebihan. Jadi jangan sampai ada prasangka yang datang dari kita selama berpuasa tidak boleh kumur-kumur, padahal itu sunnah di dalam wudhu. Tetap dikerjakan Pak, tapi tidak boleh berlebihan. Yang nggak boleh itu kalau sampai kita itu kumur-kumur pakai kolak, pakai koktail, terus apa tadi es buah, itu baru kumur-kumur yang batalin puasa yang itu. Batal nggak puasamu? Batal Pak. Kenapa? Kumur-kumur pakai apa? Koktail dulu, ya batal puasamu. Tapi kalau hanya sekedar wudhu lalu kumur-kumur lalu masukkan air ke hidung dan tidak mubalaghah, tidak melampaui batas, maka ini termasuk dari perkara sunnah di dalam wudhu tapi tidak membatalkan puasa. Jadi bapak ibu kita tidak perlu ragu untuk tetap bisa mengerjakan sunnah di dalam puasa. Kemudian yang nomor 4, tadzawwuqut ta'am lil hajah ma lam yasil ilal jawf, yaitu apa? Mencicipi makanan ketika ada kebutuhan, butuh untuk melihat standarisasi ini asin apa kasinen, hanya asin sama kasinen. Kalau memang dibutuhkan ya sudah, tapi kalau bapak ibu, apalagi yang ibu sudah punya feeling ini sepertinya sudah cukup, ya udah, nggak perlu dirasakan lagi. Yang membatalkan itu kalau sampai ibu nyicipin makanan itu terus kemudian rasanya sampai ke perut. Tapi kalau hanya sekedar di lidah pengecap lalu kemudian dimuntahkan lagi, maka tidak akan membatalkan puasanya. Itu yang kemudian perlu dibedakan. Jangan sampai ini menjadi keraguan. Servis yang ibu berikan tidak bagus selama Ramadan karena tidak mencicipi makanan. Maka ya kemudian makanan kok hambar, ya wajar dong Pak, ibu kan lagi puasa, kan bisa dicicip, takut batal, ya sudah. Bapak perlu menghargai pendapat ibu, karena ini soal perkara yang ada pilihan untuk dilakukan atau tidak. Kalau ragu ya jangan dilakukan, tapi kalau yakin monggo kerjakan, karena apa yang diyakini tidak membatalkan puasa. Yang keenam, al-hijamah, yaitu apa kalau bahasa kita itu hijamah itu loh, bekam. Bekam itu juga tidak membatalkan puasa. Walaupun ada hadis Nabi yang mengatakan aftara al-hajimu wal muhtajim misal, tetapi kan hadis itu diperdebatkan di antara para ulama dari sisi derajatnya sehingga la yuhtaju bihi, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, ada banyak hal yang perlu untuk kemudian kita perhatikan di dalam puasa kita, agar puasa yang kita jalani puasa yang memberikan rasa nikmat. Jangan sampai ada rasa bahwa puasa yang kita lakukan itu sebagai beban di dalam syariat. Tidak mungkin Allah membebani syariat kepada kita untuk kita kerjakan kalau kita tidak mampu. Itu kuncinya. Maka dari mulai rukun Islam yang kedua sampai yang kelima, tidak ada semua perkara yang ada di dalamnya memberatkan kita. Semuanya meringankan, bahkan membahagiakan. Maka sedih hati, sempit hati dan pikiran kalau ternyata kita tidak sholat. Maka semakin hari ada orang tidak sholat, itu berarti semakin sempit pikirannya. Sebagaimana juga tidak puasa, maka akan mendangkalkan hati dan pikirannya dan akan menjadikan hati gelap. Kalau hati sudah gelap, maka susah bagi dia untuk menerima kebenaran karena tak mampu merawatnya. Bagaimana cara merawat hati?
yaitu dengan menjalankan aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Aturan itu kaitannya dengan perintah, aturan itu kaitannya dengan larangan. Begitu rambu-rambu yang datangnya dari Allah kita bisa perhatikan, maka mudah-mudahan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa menyegarkan materi yang dulu Bapak Ibu pernah dapatkan berkaitan dengan fiqhus shaum, sehingga mudah-mudahan puasa yang kita akan jalani di hari awal ya Ramadan sampai akhir adalah puasa yang memberikan kesan yang tersendiri bagi kita di tahun ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.